Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak kelas 3? Semoga hari ini anak-anak sehat ya. Putri doakan semoga anak-anak senantiasa dalam lindungannya Allah dan senantiasa dalam rahmatnya Allah. Amin. Masih bersama Putri, kita akan belajar Ayo Belajar tematik di muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar dengan tema makanan sehat sebagai sumber energi. Kita mulai pembelajaran kita ya nak. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Doa mohon kecerdasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusdi wa'idni min syarri nafsi. Ya Allah, berilah aku ilham kecerdasan dan jauhkanlah aku dari kejahatan hawa nafsuku. Amin. Alhamdulillah, semoga hari ini Allah limpahkan ilham kecerdasan untuk kita semua ya nak, sehingga apa yang kita pelajari semoga bermanfaat kelak di kemudian hari. Hari ini kita akan belajar, yang pertama kita akan belajar tentang makanan sebagai sumber tenaga. Yang kedua kita akan belajar tentang makanan sehat yang mengandung asupan gizi yang terdiri dari karbohidrat, protein, sayur, buah, dan susu. Yang ketiga, kita akan belajar tentang adab makan. Kita mulai pembelajaran kita. Sudah siap ya? Ya, anak-anak coba perhatikan nih. Di sini ada gambar orang yang sedang lemas, sedang berjalan. Kemudian ada yang malas makan. Nah, apa sih hubungan antara dua gambar ini? Iya, dengan kita tidak mau makan berarti tubuh kita akan lemas. Bagaimana biar tubuh kita berenergi? Iya, kita membutuhkan asupan makanan yang bergizi ya, yang terdiri dari makanan 4 sehat 5 sempurna. Dengan kita makan, kita akan menjadi apa nak? Menjadi kuat, kita bisa bergerak, kita bisa beraktivitas, kita bisa berjalan. Lanjut lagi. Makanan merupakan sumber tenaga pada manusia. Ya, jadi seperti yang tadi Putri katakan ya, bahwa makanan adalah sebagai sumber tenaga. Kalau kita tidak makan, tubuh kita akan lemas. Tapi kalau kita makan, kita mempunyai tenaga, kita bisa beraktivitas. Kemudian tenaga itu sama dengan energi ya nak. Jadi sama ya antara tenaga dan energi. Kemudian manusia juga memerlukan jenis makanan yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat itu apa saja? Karbohidrat itu yang mengandung nasi atau bisa juga diganti dengan jagung. Protein bisa berasal dari protein nabati, protein hewani, protein hewan, protein tumbuhan. Terus sayur-mayur, buah, dan yang terakhir adalah susu. Penting untuk diketahui kebutuhan asupan gizi setiap orang berbeda-beda nak, tergantung dari jenis kelaminnya, usianya, kapasitas aktivitas keseharian dan lainnya. Jadi beda-beda ya antara satu orang dengan yang lainnya. Yang membedakan apa? Yang membedakan tadi jenis kelamin. Contohnya anak laki-laki sama anak perempuan jelas beda ya asupan makanannya. Usia juga beda. Usia balita, usia anak-anak, usia dewasa, orang tua tentu beda porsi makanannya. Kapasitas aktivitas keseharian juga berbeda. Misalnya nih yang kesehariannya pemain sepak bola dengan aktivitas yang sehariannya hanya rebahan saja di rumah ya. Seperti itu juga beda ya, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan lagi. Kita akan membahas tentang makanan 4 sehat 5 sempurna. Apa saja sih makanan 4 sehat 5 sempurna itu? Ya, di sini anak-anak bisa melihat ya, ada beberapa makanan yang terdiri dari makanan pokok,
lauk, sayur, buah-buahan, dan susu ya. Yang pertama adalah makanan pokok. Makanan pokok ini adalah sebagai makanan utama karbohidrat ya. Bisa berasal dari beras, nasi, atau mungkin bisa digantikan dengan ubi, jagung, dan lain sebagainya. Yang kedua, lauk pauk. Lauk pauk ini bisa berasal dari daging atau bisa berasal dari ikan, bisa berasal juga dari tahu tempe atau telur. Yang ketiga, buah-buahan. Buah-buahan banyak sekali ya nak ya macamnya ya. Karena buah-buahan ini mengandung banyak sekali vitamin. Yang keempat adalah sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini juga macamnya banyak. Anak-anak bisa mengkonsumsinya ya, seperti wortel, kangkung, bayam, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah susu. Ini adalah makanan 4 sehat 5 sempurna. Apabila kita memakan ini semua nak, tubuh kita akan menjadi sehat, tubuh kita akan menjadi kuat, dan tentunya kita juga mempunyai tenaga, mempunyai energi untuk bisa beraktivitas belajar atau mungkin olahraga dan lain sebagainya. Kita lanjutkan lagi anak-anak tentang makanan 4 sehat yang 5 sempurna tadi. Kita juga harus memperhatikan adab-adab makan ya. Bagaimana sih biar makanan itu berkah, bagaimana sih biar makanan itu mengenyangkan dan menjadikan kita tenaga gitu ya. Lah kita harus memperhatikan adab makan. Adab makan ini bisa kita mencontoh seperti Rasulullah. Ya, yang pertama adalah membaca basmalah dan mengakhiri dengan alhamdulillah ya. Jadi sebelum makan kita membaca apa nak? Bismillah, kita baca doa makan. Kemudian setelah makan kita akhiri dengan alhamdulillah. Kita akhiri dengan membaca doa juga. Terus yang kedua, menggunakan tangan kanan bukan tangan kiri ya. Karena menggunakan tangan kanan itu adalah tangan yang baik. Yang ketiga, memakan makanan yang ada di dekat kita ya. Jadi kita bisa makan memulai dengan makanan yang terdekat dengan kita. Bagaimana kalau kita pengen makan yang jauh dengan kita? Lah, kita bisa menggunakan adab apa nak? Minta tolong. Tetapi ingat, kita makan dulu dengan makanan yang ada di dekat kita. Yang keempat, tidak berlebihan atau kekenyangan. Jadi berhenti makan sebelum kenyang. Nah, ini adalah adab makan mencontoh sunnah Rasulullah. Untuk lebih lengkapnya lagi, kita tonton yuk film Nusa dan Rara berikut ini. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Makan pakai aturan yang Nabi ajarkan. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Raihlah keberkahan dalam setiap makan. Let's go, let's go, let's go, let's go. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Minum dalam 3 tegukan. 1, 2, 3. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Minum dalam 3 tegukan. 1, 2, 3. Nah guys, kalau Anta bisa, kita pasti bisa. Ayo cari keberkahan dari anjuran Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah kita melihat film Nusa dan Rara, pembelajaran kita sudah selesai ya nak ya. Dan semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat kelak di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.